Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Beraninya Kau Main Api. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Ruang makan itu mendadak hening. Brenda bertahan dengan senyum lebar, sementara Alina hanya menatapnya lurus-lurus. Indah memandangi kedua perempuan muda itu dengan cemas. Sedangkan Sri sampai menahan napas saking takutnya akan ada piring melayang. Namun, alih-alih melempar piring ataupun benda lainnya ke arah Brenda, Alina justru pada akhirnya tersenyum manis, lalu berkata, "Ini sebenarnya kamu mau mastiin aku mandul atau kepo sama urusan panjang aku dan Mas Han?" Wajah Brenda memerah. Dia hendak bicara lagi, tapi Indah lebih dulu menginterupsi dengan mengatakan bahwa apa yang Brenda lakukan sangat tidak sopan. Bagi Alina, tidak ada pemandangan terbaik selain melihat Brenda mengantupkan bibir rapat-rapat tanpa bisa melawan ucapan Indah. Padahal, sorot mata perempuan itu kentara sekali menyiratkan pemberontakan. Sri diperintah oleh Indah untuk memanggil Han. Tidak sampai 3 menit, lelaki itu datang sembari menggendong Darren. "Brenda, ajari Darren duduk sendiri," kata Indah saat melihat Darren tidak mau diletakkan di kursi. Bocah itu ingin dipangku oleh Han. Masih dengan wajah masamnya, Brenda menuruti perkataan Indah. Dia mengambil Darren dari Han, tapi bocah 3 tahun itu malah meronta. "Lin," Indah memandangi menantunya dengan riku. "Mama juga nggak tahu kenapa Darren lengket sama Han." Alina mengernyit, bingung dengan ucapan mertuanya padahal dia tidak membutuhkan penjelasan apa-apa. Bahkan terkait siapa Darren, Alina bisa menyimpulkan sendiri bahwa bocah itu adalah keponakan Brenda yang mungkin saja dijadikan alibi untuk menutupi perselingkuhan mereka. Dan momen ini terlalu berharga jika Alina lewatkan begitu saja. Oleh sebab itu, dia menyahuti perkataan mertuanya. "Semuanya berawal dari kebiasaan, Mah. Gak mungkin ada anak yang nemplok sama orang asing." Lalu Alina menoleh ke arah Han. "Iya nggak?" "Sayang, Mas," ucapan Han tidak selesai ketika Brenda tiba-tiba menuangkan nasi ke piring lelaki itu. Seolah mengabaikan semua mata yang kini menatapnya, Brenda juga mengambilkan lauk untuk Han. "Brenda," Han berbisik sembari memberi kode agar Brenda menghentikan ulahnya. Namun, perempuan itu malah bertanya, "Kamu mau rendangnya juga nggak dah?" "Brenda," hedikan Indah membuat Brenda menghentikan gerakan tangannya yang sedang menyendok rendang. "Nggak seharusnya kamu lancang seperti itu." Indah menatap Brenda dengan tajam. "Han punya istri yang lebih berhak untuk melayaninya." "Maaf Tante," Brenda menunduk. "Mah," Alina menyentuh lengan ibu mertuanya karena wanita itu seperti hendak menelan Brenda hidup-hidup. "Gak apa-apa kok, setiap hari kan juga dia yang melayani Mas Han. Aku malah berterima kasih karena sudah dibantu mengurus suami." Dengan santainya Alina mengambil nasi dan lauk. Dia mencicipi masakan Sri, lalu mengangguk-angguk sebagai respon bahwa makanan itu memang lezat. Di pangkuan Han, Darren rewel lagi, sehingga Brenda berusaha menenangkannya. "Kita makan dulu, nanti habis ini beli es krim sama Om Endah." "Brenda," Han menghembuskan napas kasar. "Darren gak boleh makan es krim lagi." Giliran Brenda yang mencepik dan merenggut kepada Han. "Terus gimana? Kamu mau ajak dia main?" Deheman Indah membuat Han dan Brenda seperti baru sadar bahwa di meja makan itu tidak hanya ada mereka berdua. Han gelagapan melihat Alina yang sedang memandanginya sembari menopang dagu. "Kalian cocok banget ya jadi suami istri. Kenapa dulu nggak nikah aja sih?" Sejatinya suara Alina sangat lembut, tapi mampu membuat semua orang yang ada di ruangan itu diam dan berwajah tegang, termasuk Darren dalam dekapan Han. Alina tersenyum manis, lalu melipat kedua tangan di atas meja. "Oh iya, alasan kalian dulu nggak nikah pasti karena beda keyakinan ya?" Perempuan itu menatap Han dan Brenda secara bergantian. "Tapi banyak loh di luar sana orang yang nikah beda agama. Atau kalau enggak, kenapa salah satu di antara kalian gak pindah agama saja?" Jari Alina mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan pelan. Dia menunggu seseorang memberi tanggapan, dan setelah memastikan semuanya tetap diam, perempuan itu kembali buka suara. "Dan ngomong-ngomong tentang agama, memangnya kalian masih memikirkan agama?" Alina mengetuk permukaan meja lebih keras ketimbang sebelumnya. "Kelakuan kalian gak mencerminkan kalau kalian punya agama." "Lin," Han tidak percaya istrinya akan berbicara seberani itu. "Loh, kenapa?" Alina tertawa pelan.
Nggak ada agama yang memperbolehkan perselingkuhan kan? Jadi orang yang berselingkuh sama aja mengkhianati agamanya sendiri karena mengingkari janjinya kepada Tuhan untuk menjaga pernikahan. Kini tatapan Alina menajam. Kendati demikian, dia memiliki kontrol emosi yang baik sehingga suara yang terlontar tetap tenang. Dan bagi pelaku zina bisa dipidanakan. Jangankan pergi berdua tanpa izin pasangan, selingkuh lewat chat saja bisa dilaporkan. Maksud kamu apa sih, Lin? Han menggeleng. Yang kamu tuduh selingkuh itu siapa? Kepala kamu kebentur apa sih, Mas? Sampai lupa sama kelakuan sendiri. Alina terkekeh. Mas gak pernah selingkuh, Lin. Han melepaskan dekapannya pada Darren demi menyentuh lengan Alina. Namun, istrinya itu menepisnya dengan halus. Mas sama Brenda gak ada apa-apa, Lin. Sejak awal kamu sudah tahu kami berteman. Berteman? Menggunakan sendok. Alina menunjuk Han dan Brenda secara bergantian. Aku punya bukti perselingkuhan kalian loh. Mana? Han mengerang. Jangan mengada-ngada kamu, Lin. Alina meraih ponselnya, mengutak-ngatik sebentar lalu meletakkan kembali ke meja. Sementara handphone itu memutar rekaman suara. Alina makan dengan santai. Takut semua orang di situ tidak bisa mendengar dengan jelas, Alina membesarkan volume rekaman. Dia lanjut makan sembari mengangguk-angguk. Baginya ini adalah makan malam paling berkesan dalam hidupnya. Dan satu hal yang lo perlu tahu, gak ada persahabatan antara cewek dan cowok. Lo tahu kan maksud gue? Tepat setelah suara Brenda berakhir, Alina menghentikan rekaman suara. Dia memandangi orang di sana satu persatu, termasuk Sri. Tatapan perempuan itu kemudian berhenti tepat di manik mata Han. Masih mau mengelak? Aku udah simpen semua bukti-bukti ini buat perceraian kita. Lin, bukti apa sih? Mas gak ngerti. Layaknya aktor ulung, Han memasang tampang bingung. Dia sampai tercengang saat kemudian Alina menunjukkan beberapa video dirinya bersama Brenda. Gak usah buru-buru kaget gitu, Mas. Aku gak akan marah kok sama kamu. Kalian nikah aja deh, biar gak nambah dosa. Lin, kali ini Indah turut ambil bagian setelah sekian lama bungkam. Mama yakin kamu salah paham. Han sama Brenda gak ada hubungan apa-apa. Alina balas memegangi tangan ibu mertuanya. Mah, tanpa mengurangi rasa hormat Alina sama Mama, Alina minta maaf. Tapi Alina harus berterima kasih sama Mama karena selama ini jadi saksi perselingkuhan Mas An. Alina menghela napas karena tiba-tiba dadanya terasa sesak. Alina gak menyalahkan Mama, karena mau sebejat apapun seorang anak pasti akan dibela orang tua. Astagfirullah, Lin. Indah mendekap mulutnya sendiri. Kedua mata wanita itu berkaca-kaca. Di video ini membuktikan kalau di rumah ini Mas Han sering berduaan dengan perempuan Mah, dan Mama gak mungkin gak tahu kan? Alina tersenyum kepada mertuanya. Satu hal yang Mama harus tahu, titipan Mama gak boleh dibawa pulang sama Mas Han. Jadi Alina gak tahu apakah bomboloni itu enak apa enggak, dan Alina gak tahu juga siapa yang suka kroffel-nya. Anak Mama pinter banget bohongnya. Alina buru-buru mengangkat tangan agar tidak ada yang bersuara. Lupa tentang Alina gak pernah ngabarin Mama. Alina gak tahu kenapa nomor Alina Mama blokir. Gak tahu beneran Mama yang blokir atau itu ulah Mas Han. Perempuan berblazer coklat muda itu bangkit. Dengan kedua telapak tangan bertumbuh pada meja, dia kembali menatap Brenda dengan tajam. Tentang apakah aku mandul apa enggak itu bukan urusan kamu. Tapi aku sangat bersyukur gak punya anak dari Mas Han. Tahu kenapa? Alina mencodokkan badan. Karena aku gak perlu repot-repot ngasih tahu ke anak aku bahwa papanya. Tatapannya beralih kepada Han. Bajingan. Seandainya Han atau siapapun menggampar pipinya, Alina tidak gentar. Dia bahkan sudah mempersiapkan diri untuk melawan seandainya memang akan dihajar. Alina mengakui apa yang diucapkan olehnya memang kurang ajar. Namun semua itu tidak akan terjadi seandainya Han bisa menghargainya sebagai seorang istri. Pun jika mertuanya tidak turut andil karena membiarkan putra bungsunya berduaan dengan Brenda. Alina memperhatikan satu persatu orang di ruangan itu yang hanya bisa membisu dengan wajah palsu. Dia puas sekali bisa mengetahui kebusukan manusia yang selama ini dianggap keluarga. Setidaknya Alina tahu langkah apa yang harus ia ambil. Mah, terima kasih buat jamuan makan malamnya. Alina tunggu kesaksian Mama di persidangan atas kasus perzinahan Mas Han, kata Alina dengan senyum mengembang. Lin. Han ikutan bangkit dan mendudukkan Darren dengan asal. Kamu apa-apaan sih? Mama gak tahu apa-apa. Mas juga gak paham siapa yang mengirim video-video itu ke kamu. Gak ngerti. Alina terkekeh. Masa sih? Kamu sadar kamera lo setiap direkam sama selingkuhan kamu itu? Mulut Alina terlalu berharga untuk menyebut nama Brenda. Sadar kamera gimana?
Lelah dengan akting Hani yang pura-pura dungu, Alina menghembuskan napas panjang. Kamu ingat-ingat lagi deh, ada lo yang kamu pilihin underwear buat dia dan kamu ketawa di kamera. Mau lihat? Han tercengang. Underwear? Lelaki itu menoleh ke arah Brenda. Ini maksudnya apaan sih? Kapan gue? Udah deh, kalian gak usah drama di depan aku. Gak usah ngeles gitu, basi mas. Alina menghembuskan tangan. Kalian lanjut aja mesra-mesraan, aku udah gak peduli. Ya Allah Lin, mas gak ngerti sebenarnya ini ada apa. Kamu dapetin video-video itu dari siapa? Mas yakin itu cuma orang iseng yang mau hancurin rumah tangga kita? Oh iya? Alina tertawa. Masa sih? Aku tahu kok tujuan selingkuhan kamu itu memang buat ngancurin rumah tangga kita. Tapi semuanya bakal baik-baik aja kalau kamu gak ngeladenin. Alina buru-buru mengangkat telapak tangan ketika Han akan bicara. Tentang video itu, aku yakin bukan cuma aku aja yang nonton karena dia setiap hari bikin instastory tentang kalian. Sweet banget kan? Perempuan itu kembali mengutak-ngatik ponselnya, lalu menunjukkan kepada Han. Lihat, instastory terbaru isinya kalian bertiga waktu tadi lagi main. Aku jadi gak curiga. Jangan-jangan bocah itu sengaja disuruh buat gedor kamar kita. Logikanya, anak sekecil dia gak mungkin tahu kamu di kamar kalau gak ada yang ngasih tahu. Takut ibu mertuanya tidak tahu bahwa dia naik ke lantai 2 dan menggedor pintu kamar. Alina pun memberitahunya. Gak heran dia seperti itu karena yang seharusnya mendidik malah sibuk pacaran. Sebenarnya, jauh di lubuk hati Alina tidak sampai hati membawa-bawa Darren dalam permasalahan rumah tangganya. Bocah itu terlalu kecil, tidak tahu apa-apa. Alina meraih tangan Indah, lalu menciumnya. Alina pamit ya mah, terima kasih sudah menjadi ibu mertua yang baik. Setelah itu Alina berbalik. Dia baru mengayunkan langkah saat Han mencekal lengannya. Kamu salah paham, Lin. Mas bisa jelasin semuanya. Dengan halus Alina melepaskan tangan Han. Perempuan berbibir ranum itu tersenyum. Gak ada yang perlu dijelasin, kamu tinggal pilih. Mau aku laporin ke polisi dulu atas kasus perselingkuhan atau langsung aku gugat ke pengadilan agama? Dia menepuk pundak Han. Balikin dokumen pentingnya biar aku bisa langsung mengurus perceraian kita. Enggak, Lin. Mas gak mau cerai sama kamu. Kita pulang. Kita bicarakan masalah ini. Lagi-lagi Alina menepis tangan Han. Aku udah bawa baju-baju kamu ke koper, jadi kamu gak perlu pulang. Pasti capek banget kalau tengah malam pulang dan paginya harus kesini lagi. Jemari Alina mengusap pundak Han dengan lembut. Have fun ya mas. Kemudian Alina meneleng agar bisa melihat Brenda. Hei, pungut kih. Alina bergerak pergi setelah merasa cukup untuk memutahkan semua kekecewaan dalam dadanya. Jemari perempuan itu bergerak cepat untuk membalas pesan driver taksi yang sebelumnya sudah dipesan. Di belakangnya, Han mengejar. Lelaki itu lebih dulu lari untuk membukakan pintu mobil. Masuk Lin, kita pulang bareng. Alina menghentikan langkah, lalu melirik ke arah jok sebelah kiri. Ayo Lin. Alina menatap Han tanpa minat. Kamu pikir aku naik mobil yang setiap hari kamu pakai buat selingkuh? Lihatnya dia udah cici. Tanpa menghiraukan hal lagi, Alina buru-buru melangkah menuju mobil yang sudah menunggu. Dia pulang dengan segenap perasaan yang tidak bisa dijabarkan. Dalam hatinya, mengucapkan selamat tinggal untuk segala hal yang tidak bisa diulang. Sementara itu, Han langsung masuk mobil tanpa memperdulikan panggilan Brenda dan tangisan Darren. Lelaki itu memacu mobilnya, meninggalkan rumah dan kekacauan di dalamnya. Mobil Han berhenti tepat di belakang taksi yang Alina tumpangi. Lelaki itu meloncat turun dan menjejajarkan langkah istrinya masuk rumah. Lin, dengerin mas dulu. Han menahan tangan Alina yang hendak masuk ke kamar. Mas bisa jelasin semuanya? Alina manut, tapi bukan berarti dirinya akan luluh dengan segala omong kosong Han. Dia hanya tidak ingin dianggap pengecut karena menghindari lelaki itu. Oke, bakal aku dengerin. Alina melipat tangan sembari bersandar pada pintu kamar. Han mengebaskan diri di sofa ruang keluarga. Kita duduk dulu, Lin. Lelaki berkemeja kusut itu menghela napas dalam-dalam setelah gagal membujuk istrinya duduk. Mas gak tahu kalau Brenda sering bikin postingan aneh-aneh, Lin. Mas minta maaf kalau itu nyakitin kamu. Oh, jadi kalau gak ketahuan kamu gak bakalan minta maaf ya? Alina mengangguk-angguk. Tuhan baik banget ya mas sama kamu. Tapi aku cari tahu semuanya terbongkar dengan sendirinya. Aku yakin dia sengaja ngepost itu biar aku tahu. Dia mau kalian go publik. Go publik gimana, Lin? Mas sama dia gak ada apa-apa. Sumpah demi Allah, Lin. Hati-hati bawa nama Allah kamu mas. Giliran kayak gini aja kamu inget Tuhan. Kemarin-kemarin kamu kemana aja? Aku tanya, kapan terakhir kamu sholat? Napas Alina memburu. Aku gak pernah lihat kamu sholat subuh sejak kamu sibuk ngurusin dia.
Tuhan aja kamu lupain mas, apalagi aku. Ya Allah Lin, Han mengenadah. Mas, gak pernah lupain kamu. Gak pernah. Alin maju satu langkah. Kamu pulang malam terus, kamu lupa kalau ada aku yang nungguin kamu sampai capek. Mas minta maaf Lin. Kita suami istri, tapi kamu lebih memilih menghabiskan waktu sama perempuan lain ketimbang aku. Brenda butuh bantuan Mas Lin. Dia lagi terpuruk karena orang tuanya bangkrut. Mas gak mungkin biarin dia sendirian. Alina menenggadah untuk menghalau air mata yang nyaris berdesakan keluar. Menyakitkan sekali mendengar Han menyebut nama perempuan lain dengan gamblang. Dia gak mandiri kayak kamu Lin. Dia butuh support biar bisa bangkit. Dengan suara sumbang Alina tertawa. Dia mengerjap-ngerjap lalu menghela napas. Kamu tahu gak mas, kenapa aku mandiri? Alina menebah dadanya. Karena dari kecil aku udah dipaksa sama keadaan buat melakukan semuanya sendiri. Bahkan, Alina mengusap air matanya dengan cepat. Pantang baginya menangis di depan Han. Setelah nikah pun aku tetap harus menanggung semuanya sendiri. Karena kamu gak pernah ada buat aku. Lin, Han bangkit. Alina mundur satu langkah. Bahkan kamu gak pernah nanyain kabar aku. Dia menggeleng. Kamu gak peduli apa aja yang terjadi sama aku selama ini. Kamu gak pernah punya waktu buat sekedar dengerin aku mas. Untuk kedua kalinya Alina menyeka air mata. Padahal dia sudah mati-matian menahan tangisan. Ternyata kamu datang cuma butuh teman tidur. Kamu memperlakukan aku sama rendahnya kayak cewek yang murahan di luar sana. Alina menghela napas. Jangan mentang-mentang aku gak punya keluarga, terus kamu bisa seenaknya ngijik-ngijik aku kayak gini mas. Maafin mas Lin. Han mendekat, lalu berlutut sembari menatap Alina. Mas nyesel, mas gak pernah bermaksud nyakitin kamu. Ada kebisyuan yang memerangkap ketika keduanya saling tatap dengan sorot mata penuh luka. Mas mohon Lin, kasih mas kesempatan buat menebus semua kesalahan mas. Mas janji. Alina menggeleng. Simpan janjimu buat cewek lain mas. Dia tersenyum getir. Karena bagiku, kamu gak seistimewa itu buat dipertahankan. Yang Alina benci usai pertengkarannya dengan Han adalah energinya yang seperti terkuras habis. Ada jerit lega dalam hati karena telah berhasil meluapkan kekecewaan yang selama ini mengendap. Tapi juga ada teriakan tidak terima mengapa pernikahannya harus kandas terlalu cepat. Alina bertanya-tanya, tidak bolehkah dirinya mencicipi manisnya cinta? Sudah terlalu lama dia menelan semua pahit kehidupan. Tapi mengapa penderitaan tak juga lekang? Perempuan itu merata pada Tuhan. Tidak adakah jatah baginya bahagia? Apakah memang dia dilahirkan untuk selalu sendiri? Setiap kali air matanya jatuh, Alina segera mengusapnya. Agar tidak ada jejak yang tertinggal, dia tidak mau menangisi seseorang Han, meski jauh di lubuk hatinya masih ada cinta yang mendalam. Alina tidak ingin Han atau siapapun itu menemukan wajahnya sembab dan suara sengau. Alina ingin terlihat baik-baik saja meski hatinya hancur tidak tersisa. Walaupun kepala berat dan tubuh menggigil semalaman, pagi ini Alina memaksakan diri untuk bangkit dari tempat tidur. Dia bersiap secepat mungkin agar tidak perlu bertemu Han dimanapun. Han masih berada di kamarnya saat Alina keluar kamar. Perempuan itu memiliki janji dengan seseorang yang tidak mungkin untuk diingkari. Dia sangat membutuhkannya. Deru mesin kendaraan yang berlalu lalang seperti dengung lebah di telinga Alina membuat kepalanya semakin nyeri. Di dalam taksi, dia lebih banyak memejamkan mata, mengafirmasi diri bahwa sakit itu akan segera sirna. Lo pucat banget Lin, serius. Sisi menatap Alina penuh kekhawatiran. Lo gak bisa kayak gini terus, lo harus ke dokter Lin. Alina menggeleng lemah, dia terlalu keras kepala untuk mendengarkan saran Sisi. Lo itu kurang makan, kurang tidur, kalau ntar kenapa-napa gimana? Ocehan Sisi mengingatkan Alina kepada mendiang ibunya yang akan cerewet jika dia belum makan. Dan itu sangat sudah lama sekali. Terakhir kali saat Alina duduk di kelas 2 SMP, sebelum hari nahas itu tiba dan merenggut semua kebahagiaannya. Lin, kalau lo sakit, lo yang rugi. Orang-orang bakal nganggap lo lemah. Percuma, usaha lo selama ini buat sok kuat. Lagi, Sisi menceramahi. Bahkan perempuan berambut pendek itu kemudian beralih duduk di samping Alina. Tangan Sisi terulur untuk menyentuh dahi Alina. Anget Lin, jangan bandel deh, gue temenin ke klinik. Alina melirik malas ke meja yang berisi makan siang mereka. Seakan tahu apa yang temannya pikirkan. Sisi kemudian berkata, gue udah kenyang, lagian lo juga dari tadi cuma makan dikit. Udahlah, ayo kita cabut. Di bawah terik matahari Jakarta, Alina hanya bisa pasrah saat Sisi menggalendangnya ke sebuah klinik terdekat.
Semua itu dilakukan hanya untuk menghargai Sisi yang sangat perhatian kepadanya. Alina sendiri tidak begitu peduli dengan kesehatan karena seandainya mati pun tidak ada yang akan memperdulikannya. Pukul 5:30 sore, saat langit kemerah-merahan dan suara azan maghrib mulai berkumandang dari pengeras suara masjid, Alina turun dari taksi. Dia berjalan ke rumah dengan langkah yang lebih lunglai ketimbang tadi pagi. Seluruh sendi perempuan itu seakan dilolosi tidak lagi berfungsi. "Lin," Han muncul dengan baju koko dan sarung. Lelaki itu memegangi peci hitam yang kemudian dikenakan sembari menyongsong Alina. "Mas pergi ke masjid dulu ya, Lin." Dulu, setiap kali Han pergi ke masjid, Alina akan melepaskan dengan seuntai doa dan perasaan sukacita. Tapi sekarang perempuan itu memilih membisu. Bahkan ketika Han mengucap salam, Alina hanya membalasnya dengan suara yang menyerupai gumaman. Tepat setelah Han keluar dan menutup pintu, Alina bergegas masuk kamar. Dia mengambil satu koper besar, lalu memasukkan baju dan barang-barang pribadi miliknya. Alina bertekad akan pergi dari kehidupan Han secepat mungkin, walaupun itu artinya dia harus membebaskan suaminya dan Brenda dari pasal perselingkuhan. Alina tidak punya waktu untuk melaporkan mereka. Alina tidak bisa lagi bertahan lebih lama di Jakarta. Dengan langkah yang terseok-seok, Alina menyeret koper di luar kamar. Namun baru saja melintasi ruang tengah, dia berhenti ketika Han baru saja masuk rumah. "Apa-apaan kamu, Lin?" Han berlari mendekati Alina. Dia merebut pegangan koper dari tangan istrinya. Alina benci sekali drama seperti ini. Itulah sebabnya tadi dia berkemas secepat mungkin agar tidak kepergok Han. "Lepasin, Mas," Alina mendesis. Dia tidak punya tenaga untuk meneriaki Han. "Enggak," Han menggeleng kuat. "Kamu gak boleh pergi dari sini." "Kalau begitu kamu yang pergi," kata Alina. Sekali lagi Han menggeleng. Gak ada yang boleh pergi dari sini. Kamu boleh hukum Mas apa aja, asal jangan pergi. Mas mohon, Lin." Lelaki itu berusaha melepaskan tangan Alina dari pegangan koper. "Mas mohon, Lin, kita suami istri. Kasih Mas kesempatan buat membahagiakan kamu." "Kamu pikir aku percaya?" Alina ingat seseorang teman pernah berkata bahwa orang yang berselingkuh akan berubah ketika ketahuan. Sikapnya menjadi sangat manis dan perhatian untuk meyakinkan bahwa dirinya sudah bertobat. Namun, semua itu tidak akan bertahan lama. Perselingkuhan bisa kambuh dan kembali berkhianat dengan cara yang lebih keji. "Aku cuma minta cerai, Mas. Aku gak bakal laporin kamu ke polisi." Alina memejam karena kepalanya seperti dihantam godam. "Aku mohon, Mas. Ini demi kebahagiaan kamu." "Kebahagiaan Mas cuma kamu, Lin." Han menatap kedua bola mata Alina. "Gimana Mas bisa bahagia kalau kamu pergi?" Alina menggeleng. "Aku janji gak akan minta gono gini. Silahkan kamu tempati rumah ini sama istri baru kamu nanti. Tolong ceraikan aku secepatnya." Tetap pada pendiriannya, Han menggeleng. Lelaki itu bahkan berhasil menjauhkan koper dari jangkauan Alina. "Sampai mati pun Mas gak akan menceraikan kamu. Mas akan melakukan apapun buat pernikahan kita." Layaknya dongeng yang dibacakan sebelum tidur, Alina mendengarkan semua ucapan Han, tapi tak sedikit pun dia mempercayainya. Apa yang terlontar dari mulut lelaki itu tak ubahnya angin lalu. Membuai, tapi tidak bisa digenggam. Han menyeret koper ke kamar utama, lalu mengunci ruangan itu dan mengamankan anak kunci di saku celana. "Kita akan terus bareng-bareng. Mas akan buktikan kalau Mas gak selingkuh. Mas akan ganti mobil biar kita bisa kemana-mana bareng." Alina mengangkat tangan kanannya. "Cukup Mas," ucapnya pelan. "Kamu gak perlu repot-repot melakukan itu semua. Aku cuma mau kita pisah, itu aja. Aku gak bakal ganggu hidup kamu." "Lin," Han merengkuh Alina, membawanya ke dalam pelukan sebanyak apapun penolakan yang diterima. "Tenangin diri kamu, Lin. Kita bisa bicara baik-baik setelah ini." Alina benci pada dirinya sendiri yang tidak bisa meronta. Dia terlalu lemah untuk melepaskan diri dari Han. Pukulan yang ditunjukkan pada dada suaminya tak berarti apa-apa. "Jangan tinggalin Mas, Lin." Kalimat itu serupa mantra yang membuat air mata Alina berjatuhan. Usapan lembut Han di kepalanya seolah menenggelamkan pada ketidakberdayaan. Sehingga sekarang terisak dalam pelukan lelaki itu. Ingin sekali Alina berteriak memaki dirinya sendiri. Namun dia tak punya tenaga, bahkan untuk sekedar menegakkan kepala. Parfum Han seakan-akan membius, melumpuhkan semua panca indera yang Alina punya. "Kamu demam, Lin?" Han mengurai pelukan. Tangannya bergerak cepat menyentuh leher Alina. "Kamu sakit?" Alih-alih menjawab, Alina justru bergerak mundur. Dia tidak ingin Han menyentuhnya terlalu jauh. "Kita ke dokter, Lin." Han memegangi lengan Alina, siap membawa perempuan itu pergi. Namun begitu menyadari istrinya bergeming, dia kembali berbalik. "Kita pakai taksi."
Bukan itu yang Alina maksud. Dia tidak ingin pergi bersama Han kemanapun, apalagi untuk memeriksa kesehatan. Han menunduk. Maaf Lin, Mas nyesel. Alina tidak tahu Han menyesal untuk kesalahan yang mana. Lebih tepatnya, dia tidak mau tahu karena semua itu tidak akan bisa mengubah apapun, termasuk keputusan yang sudah Alina pilih. Namun rupanya semesta sedang berpihak kepada Han. Hujan lebat turun saat Alina belum bisa mendapatkan kopernya kembali. Han masih bersikeras menahan dengan segala janji dan kata penyesalan. Pagi Alina tidak pernah lagi sama semenjak Han mengabaikannya. Ada perasaan yang tidak dapat didefinisikan yang membuat Alina bergegas bangkit dari tempat tidur meski tubuhnya masih sepoyongan. Perempuan itu memicing saat melihat Han sedang menaruh 2 mangkok bubur ayam di meja makan. Ada 2 gelas air putih juga yang telah disiapkan. Mas beli bubur waktu pulang dari masjid, Lin. Padahal Alina tidak bertanya karena tak membutuhkan informasi apapun. Tanpa menyahuti ucapan suaminya, dia berderap ke kamar mandi. Ketika Alina keluar dari kamar mandi, Han sudah siap dengan setelan kerjanya. Dia duduk manis di meja makan. Kita sarapan bareng, ucapnya. Sesaat Alina tertegun. Baru beberapa minggu keluarganya diserang badai, tapi rasanya sudah lama sekali meja makan itu dingin dan kosong. Bahan makanan di kulkas pun tak terjemaah oleh Alina enggan menyiapkan makanan. Dia masih ingat betul bagaimana sakitnya melihat bekal sang suami kembali dan sarapan diabaikan. Pun menu makan malam hanya disantap sendirian. Lin, suara Han menyadarkan Alina ke masa kini yang terasa jauh lebih menyakitkan. Dan untuk menutupi ribuan luka yang dideritanya, Alina memilih bungkam. Kamu gak berangkat kerja kan, Lin? Nanti siang Mas antar kamu ke dokter, kata Han lagi. Mendengar pertanyaan itu, Alina bergegas masuk kamar. Dia keluar lagi setelah berpenampilan rapi layaknya pekerja kantoran. Kerja, Lin. Han buru-buru menarik satu kursi untuk Alina. Izin dulu kan gak apa-apa. Namun, masih seperti tadi, Alina membisu. Tidak hanya memandangi suaminya yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tak pernah Han sesibuk ini di meja makan, karena biasanya lelaki itu hanya menunggu masakan matang. Buburnya mulai dingin, Lin. Han nyengir. Mas belinya kepagian. Rasanya Alina ingin menjerit di depan Han agar lelaki itu berhati melakukan segala hal konyol yang menggelikan. Duduk, Lin, biar Mas suapin. Han memang berhasil membimbing Alina untuk duduk, tapi ada yang tidak luput dari Han, yaitu tatapan tajam Alina begitu mendengar akan disuapi. Seperti sumbu yang telah lama tersulut api. Hati Alina berkobar. Dia ingat bagaimana Han menyuapi Brenda penuh sukacita. Ekspresi dingin Alina baru disadari oleh Han setelah melihat perempuan ini menyingkirkan potongan daun seledri di bubur ayam miliknya. Lelaki itu menggumamkan kata maaf. Setelah melirik sinis ke arah Han, Alina menyuapkan bubur ayam itu yang entah mengapa kali ini terasa hambar. Tidak seenak biasanya. Jadi Alina langsung meletakkan sendok ke mangkuk lagi. Perempuan berblazer marun itu bangkit hingga kursi yang ditempatinya berdenyit. Dia meraih tas yang sebelumnya diletakkan di meja, lalu disampirkan ke pundak. Mau berangkat sekarang? Han gelagapan. Dia bahkan belum sempat mencicipi bubur miliknya. Kita berangkat bareng, Lin. Nggak perlu. Itu adalah kata pertama yang Alina ucapkan pagi ini. Aku pakai taksi. Han mengangguk. Dia menyejajari langkah Alina keluar rumah. Lelaki berkemeja biru tua itu berlari kecil menuju taksi online yang sudah tiba. Dia membukakan pintu belakang sebelah kiri untuk sang istri. Nanti sore Mas jemput, kata Han sesaat sebelum Alina masuk. Alina menoleh kepada Han. Mata keduanya bertemu sekian detik, sampai akhirnya Alina menyunggingkan senyuman. Hati-hati di jalan, kata Han. Alina mengangguk. Kamu juga. Kemudian dia masuk dan membiarkan Han menutup pintunya. Dari dalam taksi yang mulai bergerak menjauh, Alina menoleh ke belakang untuk memandangi Han. Perempuan itu tersenyum getir karena yakin Han tidak akan pernah menjemputnya. Tidak akan pernah. Tepat setelah taksi berbelok dan bayangan Han menghilang, Alina kembali menghadap ke depan. Air matanya mulai berninang, yang kemudian berubah menjadi sendu sedan. Han melirik arloji di pergelangan tangannya. Senyum lelaki itu mengembang setelah yakin akan tiba tepat waktu. Saat mobil yang dikemudikannya terjebak di lampu merah, Han menyempatkan diri untuk menyentuh buket warna merah yang baru dibelinya dari toko bunga ternama. Lagi-lagi, lelaki berkemeja biru tua itu tersenyum. Dia tidak pernah segila ini sebelumnya, membelikan bunga untuk seorang wanita. Jantung Han berdetak lebih cepat setelah lampu berganti hijau. 5 menit lagi dia akan tiba di tempat tujuan. Lelaki itu sungguh tidak sabar untuk berjumpa dengan Alina. Dalam benak Han, Alina mungkin tidak terlalu terkejut, namun mata perempuan itu pasti akan berbinar indah.
Begitu melihat buket bunga mawar yang Han bawa, Alina pasti bahagia karena suaminya berubah jadi romantis. Han mengakui bahwa selama ini dirinya terlalu kaku. Dia selalu kesulitan mengekspresikan perasaan dalam dadanya. Dan demi meluluhkan hati Alina yang selama beberapa hari ini merajuk, Han membaca puluhan artikel tentang cara menaklukkan perempuan. Han yakin Alina akan pulang bersamanya. Perempuan itu tidak punya alasan untuk menolak karena Han juga sudah mengganti mobil mereka. Sejak kemarin, Han meminta bantuan salah seorang temannya untuk dicarikan mobil. Dan hari ini mobil lamanya diganti demi Alina. Mobil yang dikemudikan Han memasuki pelataran kantor tempat Alina bekerja. Dia segera turun, lalu menunggu istrinya di lobi. Dengan ritme jantung yang menggila, Han mengetuk-ngetuk ujung sepatu ke ubin. Rasanya seperti mengulang ke masa awal pertemuan dengan Alina, di mana dia gugup luar biasa. Ada yang mengatakan pertengkaran adalah bumbu dalam rumah tangga. Hubungan akan terjalin lebih erat setelah semuanya dilewati, dan Han menjadi pihak yang paling percaya diri untuk kembali merajut tali asmara bersama Alina. Bahkan, Han tidak menyangka efeknya akan sedahsyat ini. Dadanya terus berdebar, disertai gelenjar hangat yang membuat senyumnya tak kunjung pudar. Mata Han tidak pernah beralih dari lift yang terus menyisir satu persatu karyawan yang keluar dari dalamnya. Sayangnya, dari banyaknya orang yang dilihat, Han tidak menemukan Alina. Lelaki itu mulai gusar, namun dia memutuskan untuk tetap menunggu dengan sabar. Barangkali Alina memang belum keluar. Han memeriksa ponselnya. Dia menghembuskan napas ketika mendapati pesannya diabaikan. Pun panggilan darinya tak kunjung mendapat jawaban. Tepat setelah genap 1 jam penantian, Han mendapatkan titik terang yang membuatnya tercengang. Bu Alina sudah resign sejak kemarin, Pak. Han tidak punya pilihan selain memacu mobilnya sekecang mungkin agar bisa cepat tiba di rumah. Dia mengumpat berkali-kali ketika terjebak kemacetan. Dia nyaris ribut dengan pengendara lain karena menyerobot jalan. Beruntungnya, banyak yang melerai sehingga masalah itu tidak berbuntut panjang. Sepanjang jalan, Han tidak henti-hentinya menelpon Alina. Sebanyak apapun mencoba, sesering itu pula kekecewaan yang harus Han terima karena panggilan darinya diabaikan. Sesampainya di rumah, hal pertama yang Han periksa adalah kamar utama. Dia mengembuskan napas lega begitu mendapati koper Alina masih ada di sana. Hal yang paling Han takutkan adalah jika harus menghadapi kenyataan bahwa Alina telah pergi dari hidupnya. Dan koper besar itu membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan tak ada jadi kenyataan. Alina hanya belum pulang, itu saja. Han mengepaskan tubuhnya ke sofa ruang tengah. Dia menengadah, lalu terkekeh. Setelah teringat bagaimana paniknya selama perjalanan pulang, meski begitu, detik berikutnya dia menghela napas dalam-dalam begitu tahu bahwa istrinya telah berhenti kerja. Han menyadari bahwa dirinya sudah keterlaluan sampai tidak tahu permasalahan apa yang tengah Alina hadapi di kantor, sehingga memutuskan resign. Alina pekerja keras dan berintegritas. Pasti ada alasan kuat sehingga akhirnya pekerjaan yang selama 5 tahun ini digeluti akhirnya dilepas. Han mencoba menelpon Alina lagi. Jika istrinya sedang kebingungan mencari kerja, Han tentu tidak akan diam saja. Bahkan Han tidak masalah seandainya Alina memilih jadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Pendapatan Han cukup untuk biaya hidup mereka berdua. Untuk menyambut Alina pulang, Han membersihkan diri. Dia mengambil baju di lemari lalu mengenakan minyak wangi. Beberapa menu makan malam yang Han pesan sudah datang. Dia kemudian menatanya di meja sembari menunggu istrinya datang. 1-2 jam, Alina belum ada tanda-tanda pulang. Han yang tadinya sempat tenang, ini kembali beringasan. Dia beranjak ke ruang tamu untuk menyibak gorden, lalu menutupnya lagi. Sesaat Han meragukan informasi dari resepsionis. Jangan-jangan dia dibohongi, dan ternyata Alina masih bekerja di sana. Atas dasar itulah, Han kembali ke kantor Alina. Dia berharap istrinya telah bersekongkol dengan resepsionis untuk mengerjai dirinya. Jika memang begitu, Han berjanji tidak akan marah. Dia akan membawa Alina pulang tanpa tuduhan macam-macam. Sayangnya, Han harus kembali menelan kekecewaan. Tidak ada resepsionis. Seorang karyawan yang baru selesai lembur pun mengatakan bahwa Alina sudah berhenti sejak kemarin. Bahkan, pria gembal itu sempat melayangkan tatapan penuh selidik kepada Han sambil terkekeh. Mas suaminya? Kok nggak tahu? Tentu saja Han tidak bisa menjawab. Lidahnya terlalu keluh untuk mengakui bahwa dirinya suami yang tidak becus. Han menghubungi ibunya. Dia menanyakan barangkali Alina ada di sana. Dan sekali lagi, menerima kenyataan pahit karena Indah justru bertanya kemana menantu kesayangannya. Kalian masih bertengkar, Han? Suara Indah di seberang telepon terdengar sangat khawatir. Kamu belum meluruskan kesalahpahaman itu. Rentenan pertanyaan dari Indah membuat kepala Han seakan-akan nyaris meledak. Dia tidak bisa menerka-nerka keberadaan istrinya.
Lingkar pertemanan Alina sangat kecil dan tertutup. Bahkan Han yang notabene suaminya tidak mengetahui siapa saja rekan karibnya. Untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan, aku gak mau ngenalin teman-teman aku ke kamu. Bukannya petaka terkadang datang dari orang terdekat. Begitu kata Alina saat mengemukakan alasan kenapa teman kerjanya tak pernah diajak mampir ke rumah. Sebelumnya, Han tak pernah mempermasalahkan. Toh selama itu tidak pernah punya kepentingan apa-apa dengan teman kerja Alina. Namun sekarang di situasi seperti ini, Han merasa sangat menyesal karena tidak mengetahui siapa saja sahabat istrinya. Dalam perjalanan pulang, Han sengaja memelankan laju mobil. Dia menyusuri jalanan sembari mengedarkan pandangan barangkali bisa menemukan Alina. Han tahu persis, Alina lebih sering menggunakan Transjakarta ketimbang taksi. Maka dia rela turun dari mobil dan memeriksa tiap-tiap halte yang dilalui. Untuk memaksimalkan pencarian, Han pun menyeberangi CPO. Dia berjalan di antara muda-mudi yang asik berfoto atau sekedar nongkrong di jembatan-jembatan panjang itu. Maraknya kejahatan di Jakarta membuat pikiran Han tidak tenang. Alina mungkin tidak berniat membuat dirinya cemas, tapi bagaimana jika perempuan itu memang nahas? Sekarang Han paham betapa lelahnya jadi Alina, karena mengkhawatirkan dirinya sepanjang malam dan berulang-ulang. Sekarang Han mengerti mengapa perempuan itu meradang. Han mengakui betapa hebatnya Alina yang tetap menunggu dirinya hingga berminggu-minggu. Sekarang, baru menunggu hitungan jam saja rasanya Han ingin mengangkat tangan. Lelah, marah, dan resah menjadi perpaduan yang paling menyebalkan bagi Han. Walaupun begitu, jika nanti tiba di rumah dan Alina sudah pulang, Han berjanji tidak akan marah. Dia akan tetap mengajak pujaan hatinya itu makan malam. Dia juga tidak akan mencecar macam-macam. Han tahu Alina masih marah kepadanya, namun dia juga yakin bahwa perempuan itu tidak akan kemana-mana. Segala ancaman dan permintaan konyol yang dilontarkan hanya sekedar luapan kekecewaan yang bisa Han pahami. Jadi, Han sangat percaya diri bahwa tengah malam begini Alina pasti sudah berada di rumah. Anak kunci berderak pelan ketika Han memutar ke arah kanan, dan pintu terbuka seiring panggilan kepada istri tercintanya. Lin, Han sangat berharap Alina sudah duduk di meja makan. Atau jika lelah dan mengantuk, Han tidak masalah seandainya harus mendapati istrinya sudah merebah. Kalaupun masih minta pisah kamar, itu bukan masalah besar bagi Han. Yang terpenting saat ini adalah Alina berada di bawah satu atap dengannya. Sayangnya, pintu kamar yang selama ini ditempati Alina langsung terbuka begitu Han mendorongnya. Kasur tetap rapi, tanpa jejak kusut di spray. Pandang Han tertuju pada nakas yang sangat lenggang tanpa benda apapun di atasnya. Dia membuka laci dan kosong mompong. Untuk memastikan Han memeriksa semua ruangan. Tidak ada Alina di mana-mana, padahal koper tetap berada di kamar utama. Han tambah kalut. Dia berusaha menelpon Alina dengan pikiran yang carut-marut. Lin, Han ingin sekali bersorak ketika setelah berkali-kali mengabaikan. Alina akhirnya mengangkat telepon. Kamu di mana, Lin? Lambat-lambat Han bisa mendengar di sekitar Alina ada suara orang bicara. Derap kaki tergesa dan benda-benda berat yang ditarik paksa. Lin, Mas jemput sekarang ya. Han berkata selembut mungkin. Dia tak mau Alina enggan pulang hanya karena takut dimarahi. Lin, ada tarikan napas berat yang Han dengar dari sambungan telepon. Lelaki itu menajamkan telinga untuk menangkap apapun yang nantinya Alina katakan. Mas, setelah sekian lama akhirnya Han bisa mendengar suara Alina. Senyum lelaki itu mengembang, berharap Alina akan minta dijemput pulang. Iya, Lin. Jangan lupa urus perceraian kita. Kemudian ada klakson panjang dan begitu kencang sebelum Alina mengakhiri panggilan. Dan saat ditelepon kembali, nomor Alina sudah tidak aktif. Tidak ada kata selamat tinggal yang terucap pun Han langsung bawa Alina telah mengelabuhinya dengan pergi tanpa membawa apa-apa. Han terpaku dengan ponsel masih berada dalam genggaman. Ingatannya kembali pada kejadian tadi pagi saat dia berlari mendekati taksi dan membukakan pintu untuk Alina. Han tidak henti-hentinya merutuki dirinya sendiri yang telah membiarkan Alina pergi. Lelaki itu memejam saat merasakan sesuatu dalam dadanya terenggut. Separuh jiwanya telah hilang, meninggalkan luka dan duka yang dalamnya tak terbilang. Lin, ada air mata yang menitik ketika Han memanggil nama istrinya. Alina. Dinginnya stasiun pukul 1 dini hari tak Han hiraukan. Dia tetap mengedarkan pandangan, mencari Alina yang tak dijumpai di mana-mana. Han yakin telinganya masih berfungsi dengan baik. Dia mendengar dengan jelas sebelum Alina menutup telepon. Ada klakson panjang dan memekakan yang hanya dimiliki oleh kereta api. Oleh sebab itulah, Han menyimpulkan bahwa Alina ada di stasiun.
Ini adalah stasiun kesekian yang Han sambangi. Selain itu, dia juga meminta bantuan kepada teman-temannya untuk mencari Alina. Namun kabar baik tak kunjung dia terima. Tak ada satupun di antara mereka yang melihat Alina. Han mencoba mencari tahu daftar penumpang pada tiap-tiap pemberangkatan kereta, tapi dengan alasan keamanan data pribadi, informasi itu tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Terlebih Han datang sendirian tanpa didampingi pihak berwajib. Kepergian Alina tentu saja belum bisa dilaporkan sebagai orang hilang. Ditambah lagi, Alina tidak serta-merta kabur begitu saja. Perempuan itu sudah berulang kali minta diceraikan. Jadi Han adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hal ini karena kecolongan. Walaupun pencariannya belum membuahkan hasil, tapi Han tetap optimis Alina akan kembali padanya. Perempuan itu anak tunggal yang telah lama ditinggal kedua orang tua. Bahkan sanak saudara pun Alina tidak punya. Jadi mau kemana Alina pergi jika tidak kembali pada Han? Dia cuma caper aja kali, biar dicariin sama lo. Ucapan Brenda membuat Han yang subuh itu baru tiba di rumah ibunya langsung menoleh. Mata merahnya menatap Brenda, dengan sorot tidak terima istrinya dikatai demikian. Tanpa merasa terintimidasi sama sekali, Brenda menggoyang-goyangkan kaki kanannya yang tertumpu pada kaki kiri. Perempuan yang masih mengenakan piyama itu menjatuhkan kepala ke sandaran kursi sembari meneleng ke arah Han. Udah Denda, ntar juga dia balik, ucap Brenda dengan enteng. Jika tadi Han hanya diam saja, maka sekarang lelaki itu berkata, kalau lo gak bisa bantu gue, mending lo diem. Brenda tertawa. Kenapa sih? Sentian banget. Brenda langsung bungkam begitu indah menghardiknya. Meski begitu, raut wajahnya tetap tidak menyeratkan empati atas permasalahan yang tengah Han hadapi. Cari teman kantornya Han, pasti ada yang tahu di mana Alina, kata Indah dengan lembut sembari mengusap punggung Han. Han mengaku pelan, ada napas berat yang dia embuskan perlahan. Mama benar-benar gak nyangka kamu bisa seceroboh ini Han. Mama kira kalian sudah baikan. Wajah Indah tak kalah kusut dengan Han. Wanita itu berulang kali beristighfar. Iya, Han salah mah. Han sepenuhnya mengakui salah. Tidak ada tindakan darinya yang patut dibenarkan. Lo gak salah Han. Kalau dia emang menghormati lo sebagai suami, dia gak bakal bikin lo kesusahan kayak gini. Lagi-lagi Brenda berkata dengan entengnya. Perempuan yang datang ke rumah Indah tanpa diundang itu kembali merasa di atas awan karena kalimatnya tidak dibantah oleh siapapun. Bukannya di agama lo istri gak boleh pergi tanpa izin suami ya? Han yang sedang menunduk sambil memijat kening sekarang mendongak. Dia menatap Brenda yang justru memasang senyum manis. Lo sadar gak sih semua ini gara-gara lo? Pelan saja Han mengucapkannya, tapi suaranya terdengar penuh penekanan. Loh, Brenda tertawa. Kenapa gue? Istri lo aja yang lebay, nganggap kita selingkuh. Dia insecure sama gue apa gimana sih? Brenda, puluhan tahun berteman baru kali ini Han membentak Brenda, membuat perempuan berambut ombre itu terkesiap. Dah, Brenda menggeleng, seakan-akan tidak percaya dan tidak terima Han membentaknya. Gue gak tahu apa tujuan lo bikin story tentang gue, tapi dengan lo nyamperin Alina tanpa sepengetahuan gue jadi yakin kalau lo emang niat ngancurin rumah tangga gue, kata Han. Ada kilat amarah yang menyala-nyala di bola mata Han. Bibirnya terkatup rapat dengan rahang mengetat. Dari kemarin-kemarin sebenarnya dia sudah menyelidiki tentang apa yang Brenda lakukan di belakangnya. Dia mendekus sebelum akhirnya kembali berkata, sekarang jujur sama gue, lo bohong kan sama gue? Untuk menutupi kegugupan di wajahnya, Brenda tertawa hambar. Bohong apa sih? Han mati-matian meredam emosi agar tidak meluap kemana-mana. Entah ini prasangkanya saja atau memang benar adanya. Dia merasa selama ini Brenda sengaja menyita seluruh waktu dan perhatiannya, beralasan mencari pekerjaan setelah usaha orang tuanya di Australia bangkrut. Brenda meminta bantuan Han. Tadinya Han menyarankan Brenda untuk melamar di kantor tempat Alina bekerja. Dia yakin istrinya bisa membantu Brenda agar diterima dan ditempatkan di posisi yang layak. Namun berdalih tidak memiliki pengalaman dan segan kepada Alina, Brenda ngotot ingin bekerja di kantor yang sama dengan Han. Sebenarnya Han risih jika harus membawa teman. Selain itu, reputasinya pun dipertaruhkan jika Brenda tidak bisa bekerja dengan baik. Brenda memohon menjual kemalangannya agar Han bisa membantunya melewati keterpurakannya. Karena mengaku tidak bisa menaiki transportasi umum di Jakarta, dia pun minta diantar jemput setiap hari. Han sudah menolak permintaan Brenda karena rumah mereka tidak searah. Artinya, Han membutuhkan waktu tempuh yang lebih banyak ketimbang sebelumnya. Han menawarkan pinjaman untuk biaya hidup Brenda 1 bulan, tapi perempuan itu menolak dengan alasan tidak enak kepada Alina. Dengan sangat terpaksa, Han akhirnya menuruti kemauan kawan kecil sekaligus tetangganya.
semuanya berjalan normal-normal saja. Walaupun mengantar jemput Brenda, Han masih bisa pulang tepat waktu. Dia bisa menghabiskan malam bersama Alina selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. Namun, semua berubah ketika Darren, keponakan Brenda, ikut tinggal di Jakarta karena kedua orang tuanya bercerai. Sore hari saat Han sedang singgah di rumah Indah setelah mengantar Brenda pulang, tiba-tiba Darren tantrum di carport dan memukuli mobil Han menggunakan palu kecil. Tentu saja, Han yang tidak mau mobilnya lecet-lecet dan penyok berusaha menenangkan Darren dan mengiming-imingi mainan. Keluar uang 50.000 untuk membeli robot-robotan jauh lebih enteng ketimbang harus membawa mobilnya ke bengkel. Han pikir semua akan berakhir dengan cukup membelikan Darren mainan. Tapi ternyata bocah itu minta ditemani bermain sampai malam. Saat Han mencoba kabur diam-diam, bocah itu kembali meraung seperti kesetanan. Hal itu terjadi berulang-ulang setiap Han mengantar Brenda. Darren sudah menunggu di depan pagar. Bukannya pasrah dengan keadaan, Han pun pernah mengungkapkan keberatan dan meminta Brenda turun di depan gerbang perumahan. Tapi wanita itu mendapat telepon bahwa Darren menunggu Han sampai tidak mau makan. Karena tidak enak dengan keluarga Brenda yang sudah mengenalnya sejak kecil, Han pun hanya bisa menuruti kemauan Darren. Bocah yang ditinggal ayahnya itu sepertinya kehausan kasih sayang dan butuh figur seorang ayah. Setidaknya, begitu kata orang-orang di sekitarnya. Masalahnya bagi Han, dia baru bisa pulang setelah bocah yang hiperaktif itu tidur. Sebagai anak kecil, Darren memiliki jadwal tidur yang kacau. Dia baru mau tertidur jika sudah menginjak tengah malam. Itu pun harus diajak jalan-jalan terlebih dahulu oleh Han. Tentang video-video yang direkam Brenda, Han memang sadar kamera karena temannya itu beralasan hanya untuk dijadikan kenang-kenangan. Brenda berjanji tidak akan mengunggahnya di sosial media. Han yang jarang membuka media sosial tidak menyadari bahwa dirinya di-hide dari semua story Brenda. Gue tuh di Jakarta gak lama. Kalau bisnis bokap udah jalan lagi, gue bakal balik ke Australia lagi. Jadi gue mau punya banyak kenang-kenangan sama lo, ndak, kata Brenda suatu hari. Tentang suapan yang Han berikan pun atas dasar pemaksaan. Han sebelumnya sudah keberatan, tapi lagi-lagi Brenda membujuknya. Dan terkadang, saking lelahnya bekerja dan harus menemani Darren, Han sering ketiduran di sofa rumah Indah. Dia merasa tidak ada yang salah, toh rumah itu adalah milik orang tuanya. Hanya saja, lelaki itu tidak tahu bahwa Brenda sering berada di sampingnya dan merekam diam-diam. Jika tahu Alina akan senekat ini meninggalkannya, tentu saja Han sudah mengambil tindakan tegas untuk mengabaikan segala hal yang Brenda perintahkan. Termasuk ketika Darren merengek-rengek minta ditemani. Han mengaku salah, dia terlalu menganggap enteng kemarahan Alina yang dianggap akan mereda seiring berjalannya waktu. Toh Han merasa tidak berselingkuh dengan siapapun. Hubungannya dengan Brenda hanya sekedar teman, tidak lebih. Gue nyesel bantuin lo, kata Han setelah Brenda mengelak akan semua kebusukannya. Dah, Brenda memasang tampak memelas. Sumpah, gue gak ada maksud bikin lo kayak gini. Gue cuma mau kita kayak dulu lagi. Han mendekus. Gue udah nikah, hidup gue gak bakal sama kayak dulu. Apa salahnya sih? Gue cuma minta waktu lo, bukan tubuh lo. Han menggeleng, tidak paham dengan jalan pikiran Brenda yang dari dulu memang memaksa dan manja. Sejak kecil, kemauan perempuan itu harus selalu dikabulkan baik oleh keluarganya sendiri maupun Han. Lo bukan Brenda yang gue kenal, kata Han. Dia bangkit dari duduknya. Iya, lo masih manja kayak dulu, tapi sekarang lo licik. Brenda terperangah. Dia menengadah untuk menatap Han yang tengah marah. Sekarang gue tahu kenapa lo suka makan titipan mama yang harusnya buat Alina. Han melirik mamanya. Gue yakin lo gak selaper itu sampai ambil makanan yang udah gue simpen di mobil. Timbang makanan doang, astaga. Brenda geleng-geleng dan tertawa. Tante, dan lo sengaja blokir nomor Alina di HP mama, iya kan? Wajah Brenda merah padam, meski tak juga melontarkan pengakuan. Tuduhan Han bukan tanpa dasar yang jelas. Kemarin Sri berkata bahwa dirinya pernah melihat Brenda mengambil ponsel Indah yang layarnya tidak pernah dikunci. Wanita yang sudah lama bekerja di rumah itu pun mengaku sering mendengar Brenda menyuruh Darren agar menyerang Han. Kemarin-kemarin walaupun sudah mengetahui kebusukan Brenda, Han mencoba menahan diri. Dia hanya berniat untuk menjauh tanpa membongkar apa yang telah diketahuinya. Namun sekarang, setelah hubungannya dengan Alina berantakan, Han merasa tidak ada yang perlu dijaga termasuk hubungan baiknya dengan keluarga Brenda. Sekarang gue tanya, Han menatap Brenda dengan tajam. Kenapa lo hancurin rumah tangga gue? Jalan satu-satunya bagi Han untuk mendapati titik terang keberadaan istrinya adalah dengan mendatangi kantor tempat Alina pernah bekerja. Dia ingin bertemu dengan teman baik Alina. Setelah segala upaya yang dikerahkan, Han akhirnya bisa bertemu dengan Sisi.
orang yang digadang-gadang paling dekat dengan Alina. Lelaki itu mengulurkan tangan saat Sisi menjumpai di mobil. "Saya Han, suaminya Alina." Han menarik lengannya sendiri setelah uluran tangannya tak kunjung disambut. Dia menunduk begitu menyadari tatapan Sisi seakan-akan hendak mengulitinya hidup-hidup. "Oh, ini suaminya Alina." Pertanyaan bernada sarkastis itu dilontarkan Sisi bersamaan dengan senyum sinis. "Mau ngapain kesini?" Sambutan Sisi yang jauh dari kata ramah itu dapat Han pahami. Sebagai seseorang teman, pasti Sisi tahu banyak tentang Alina dan segala permasalahan yang menimpa keluarganya. "Saya ingin tahu apakah Mbak Sisi tahu di mana Alina?" tanya Han dengan hati-hati sekali. Sisi menoleh ke arah depan lobi sebelum akhirnya menatap Han dengan dingin. "Kamu suaminya kan? Kenapa malah nanya ke saya?" Di depan Sisi, Han tidak perlu mempertahankan egonya sebagai lelaki. Ketidakbecusannya sebagai seorang suami pasti sudah diketahui oleh perempuan berambut pendek itu. Han menceritakan dengan gamblang tentang semua kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dengan Alina. Dia berharap dengan begitu Sisi bisa menyampaikan kepada Alina dan membujuknya agar kembali ke rumah. "Saya boleh ngomong kasar nggak ke kamu?" tanya Sisi setelah mendengarkan penuturan Han. "Kamu itu nggak cuma bego, tapi juga tolol." Dalam situasi normal, Han pasti tidak terima dikatai seperti itu. Namun sekarang apa yang Sisi katakan memang benar. Dirinya terlalu dungu sehingga mudah dikelabuhi oleh Brenda. Seharusnya sejak awal Han mengabaikan Brenda yang tiba-tiba pulang ke Jakarta dengan segudang alasan yang sulit diterima logika. Tentang keberangkutan orang tua, tentang biaya hidup yang sangat mahal di Australia, dan kesulitan mencari kerja karena tidak memiliki skill yang mumpuni. Memang, sebelumnya Brenda tidak pernah bekerja. Dia hanya ongkang-ongkang kaki sembari menikmati harta orang tuanya. Jadi begitu ladang uangnya habis, gadis itu kelabakan mencari pertolongan. Dari awal sebenarnya Han tahu Brenda hanya memanfaatkan agar bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Pun dengan kembalinya ke Jakarta, Brenda tidak perlu khawatir memikirkan biaya makan karena Indah menerima kedatangannya kapan saja. Kendati berbeda keyakinan, tapi antara kedua keluarga Han dan keluarga Brenda berhubungan sangat baik. Sejak dulu mereka saling membantu jika salah satu di antaranya sedang kesulitan. Jadi apa yang dilakukan Indah dan Han kepada Brenda sejatinya adalah sesuatu yang wajar sebagai umat manusia. Hanya saja, Han sama sekali tidak menyangka niat baiknya justru dijadikan senjata untuk menghancurkan pernikahannya dengan Alina. "Sejauh apa kamu ninggalin Alina?" Pertanyaan Sisi membuat Han mengerjit. Dia tidak paham karena selama ini tidak merasa meninggalkan Alina. "Alina yang meninggalkan saya," ucapnya tanpa dosa. "Beneran tolol ternyata," Sisi mengumpat. "Alina gak mungkin pergi kalau kamu gak ninggalin dia." Semenjak ditinggal Alina, Han merasa kemampuan berpikirnya menurun drastis. Dia kesulitan mencerna ucapan Sisi yang dari tadi tidak henti-hentinya menatapnya dengan sinis. "Kalau kamu gak pernah merasa meninggalkan Alina, apa kamu tahu seberapa sering dia sakit kepala?" "Sekali," jawab Han ragu-ragu yang kemudian ditertawakan Sisi. Selama tawa wanita mengenakan jumpsuit merah muda itu belum reda, Han tidak berani mengangkat kepala. Dia sadar telah melakukan banyak kesalahan fatal. "Kamu itu kebangetan ya?" Sisi berdecak muak. "Sebenarnya nggak ada suami sebrengsek kamu yang membiarkan istrinya sakit sendirian. Pantes tiap hari dia pucat." Han menelan ludah dengan susah payah tanpa berani membantah. "Saya heran, padahal kalian nggak dijodohkan kok. Bisa-bisanya Alina ditelantarkan." Lagi-lagi Sisi tersenyum sinis. "Asal kamu tahu, yang naksir Alina itu banyak. Dari karyawan kelas teri seperti kamu sampai bos di kantor sebelah, tapi Alina gak pernah menanggapi mereka karena dia tahu gimana caranya menjaga marwahnya sebagai seorang istri. Padahal kalau mau, Alina gampang banget buat selingkuh. Toh kamu gak pernah antar jemput dia. Kalau dia ngaku masih perawan juga banyak yang percaya. Cuma laki-laki buta yang gak sadar kalau dia cantik." Jika kalimat terakhir ditujukan Sisi untuk menyindirnya, Han tidak terima. Dari awal mengenal Alina, dia tahu bahwa istrinya itu sangat cantik. Han tidak menampik bahwa dirinya sangat beruntung bisa menikahi Alina. Bahkan galeri ponsel Han penuh dengan foto Alina, baik yang diambil secara terang-terangan maupun diam-diam. Semua itu dilakukan agar selama di kantor dia tetap bisa memandangi wajah ayu istrinya. Sebagai pria yang tidak romantis, Han selalu kesulitan mengungkapkan perasaan, jangankan mengatakan rindu. Malahan dia terlalu malu untuk sering-sering mengirim pesan karena takut mengganggu. "Gak ada gunanya kamu ketemu saya," kata Sisi sembari melirik jam tangan mungilnya. "Saya gak tahu Alina di mana, dan saya juga gak akan tahu nomor baru dia." "Tolong saya Mbak," Han menggibah. "Tolong selamatkan pernikahan kami." Sisi tersenyum getir.
Kali ini, dia memandangi Han dengan sorot mata yang lebih manusiawi, tidak sesinis tadi. Asal kamu tahu, Alina gak pernah mengumbar masalah rumah tangganya. Wanita itu menghela napas dalam-dalam. Saya juga kaget waktu mendapatkan kabar dia sudah resign. Kami gak ada yang tahu kalau Alina diam-diam mengajukan surat pengunduran diri. Han tidak serta-merta percaya. Dia yakin Sisi tahu setidaknya kota mana yang dijadikan Alina tempat pelarian. Kalaupun saya tahu Alina di mana, saya nggak akan kasih tahu kamu karena saya yakin Alina punya alasan kuat buat pergi. Han berlutut di bawah tempat tidur saat berusaha membuka koper Alina dengan harapan akan mendapatkan petunjuk apapun yang membuat dirinya bisa menemukan Alina. Begitu koper dibuka, benda yang Han didapati adalah setumpuk pakaian yang bisa dibilang berantakan. Dari cara penataan, ketara sekali jika Alina memasukkannya dengan tergesa. Untuk membunuh waktu kesendirian dan kekalutan, Han mengembalikan baju-baju itu ke lemari. Dia mengafirmasi dirinya sendiri bahwa dengan begitu Alina akan cepat kembali. Saat memindahkan ke lemari, sesekali Han mencium baju Alina. Lelaki itu juga mengusap satu set piyama dengan lembut seolah-olah itu adalah istrinya. Setelah memasukkan semua baju, kini Han tinggal memindahkan benda-benda lain ke koper tempat asalnya. Dia menaruh beberapa produk kecantikan ke meja rias, menatanya serapi mungkin, seperti yang selalu dilakukan Alina. Han sudah akan menutup koper ketika tiba-tiba ingat untuk membuka bagian terdalam koper. Entah mengapa, dia merasa harus melakukannya. Han tersenyum hasam, begitu tangannya berhasil mengeluarkan beberapa minyak angin dengan berbagai varian. Dia jadi ingat permintaan Alina pada waktu itu, tak pernah dikabulkan olehnya gara-gara terlalu sibuk mengurusi Brenda. Han menebak bahwa setelah permintaannya diabaikan, Alina membeli minyak angin dalam jumlah banyak. Dan setelah bertemu Sisi tadi sore, dia jadi tahu bahwa istrinya membutuhkan minyak angin bukan tanpa alasan, melainkan untuk meringankan sakit kepala yang diderita. Maafin Mas Lin, Han bergumam sembari menghirup salah satu varian minyak angin. Kemudian, tangan Han kembali merogoh sesuatu dari sisi yang lain. Dan kali ini, lelaki itu tertegun mendapati berbagai bungkus obat. Han mengeja satu persatu huruf yang tertera di kemasan obat itu. Jari Han kemudian bergerak cepat, meraih ponsel dan mengetiknya merek obat yang baru ditemukan olehnya dari koper Alina. Sejumlah informasi lengkap langsung terpampang di layar ponsel Han, dari jenis obat sampai aturan minum. Jantung Han berdetak sangat cepat, begitu membaca bahwa obat itu adalah vitamin yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Tangan Han gemetar hebat, otaknya tumpul sehingga kesulitan menyimpulkan mengapa di dalam koper Alina ada vitamin untuk ibu hamil. Dengan perasaan yang tidak menentu, Han mencari petunjuk lain. Dia menemukan amplop putih berlogo sebuah klinik. Han mengambil secari kertas dari dalam amplop itu, yang kemudian membuatnya tertegun lama sekali. Kedua mata lelaki itu berembun, memandangi gambar abu-abu dari kertas di tangan. Dari tanggal yang tertera di atasnya, Han tahu bahwa Alina melakukan pemeriksaan 1 hari sebelum pergi. Alina tetap pergi, meskipun tahu di dalam perutnya ada calon bayi berusia 5 minggu. Satu isakan Han lolos saat membawa kertas hasil UGD itu di dadanya. Lin, dadanya sakit sekali. Anak kita, Lin. Berbekal sebuah alamat yang terselip di antara ijazah dan rapot Alina semasa SMP, Han akhirnya mendatangi desa Gondosuli yang terletak di Jawa Tengah. Sebelumnya, jangankan berkunjung ke sana, mendengar nama desanya saja Han tidak pernah, berbekal panduan dari Google Map. Dan bertanya sana-sini kepada orang-orang yang dilintasi. Dan akhirnya menghentikan mobil di depan rumah 2 lantai yang terlihat lebih besar ketimbang rumah di sekitarnya. Hanya saja, bangunan itu kusam dan suram, sebagian besar dinding telah berlumut, plafon jebol dan genangan air ada di mana-mana. Rumput setinggi pinggang orang dewasa tumbuh subur di halaman yang luas. Han tertegun, lalu kembali menatap secari kertas di tangan. Jika rumah itu tak berpenghuni, mengapa semua orang yang ditanya mengarahkannya ke sana? Cukup lama Han berdiri di depan pintu gerbang yang berkarat itu, sampai seorang laki-laki yang baru pulang dari ladang menghampiri. Orang itu mengira Han adalah orang yang hendak membeli rumah 2 lantai itu. Menurut penuturannya, bangunan yang telah kosong selama puluhan tahun itu dijual dengan harga di bawah pasaran. Bangunannya mungkin sudah tidak layak, tapi tanahnya itu luas sampai ke belakang sana, Mas, mentok sampai sawah warga. Tidak ingin terjadi kesalahpahaman berkelanjutan, Han segera mengemukakan maksud kedatangannya ke desa itu. Alina, pria itu mengernyit. Dia seperti berusaha keras untuk menggali ingatan. Lah, ini rumah orang tuanya Mbak Alina. Melihat bentuk rumah 2 lantai di depannya, Han yakin orang tua Alina pada masa itu adalah orang yang berkecukupan.
Walaupun telah lapuk termakan usia dan terdapat kerusakan di sana-sini, tapi gaya bangunan itu tidak bisa membohongi status sosial pemiliknya. Atas bantuan pria tua tadi, Han menemui kepala desa yang dianggap lebih mengetahui seluk-beluk keluarga Alina. Sebenarnya Han malu untuk menceritakan kepada orang lain perihal permasalahan rumah tangganya. Namun dia tidak punya pilihan selain mengatakan apa adanya saat dicecar oleh kepala desa. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.